Shalom, saudara yang dikasih Tuhan. Kembali kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang saya ambil dari Lukas 14 ayat 7 hingga 11. Saya bacakan bagi saudara. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu, supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu, lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan. Dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, dia akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Saudara, dalam kehidupan sosial zaman ini, ada istilah pencitraan. Orang-orang berusaha memberikan image tentang dirinya yang positif, agar dia disukai, dihormati, dan disegani orang. Biasanya ini dilakukan untuk mendapat dukungan publik dan agar mereka makin dihormati dalam masyarakat. Nah, pada masa perjanjian baru, orang-orang pada zaman itu juga suka mencari kehormatan bagi diri mereka. Salah satunya dengan mencari tempat duduk yang terhormat di dalam pertemuan agar mereka nampak terhormat. Karena tempat duduk yang terhormat itu diharapkan akan menaikkan status sosial mereka di mata orang lain. Tapi faktanya sikap ini adalah sikap yang bodoh karena mereka justru dapat dipermalukan saat mereka mengejar kehormatan yang seperti itu. Saudara, lewat perumpamaan ini Tuhan Yesus menegur sikap orang-orang yang demikian dan mengingatkan kita akan beberapa hal. Yang pertama, setiap orang percaya hendaknya tidak mengejar kehormatan bagi dirinya sendiri. Mengapa? Pertama, karena orang yang mengejar kehormatan bagi dirinya akan dipermalukan. Dalam kisah ini diceritakan ada orang yang mencari tempat yang terhormat yang ia tidak layak duduki, sehingga kemudian ia pun diminta pindah ke tempat yang lebih rendah. Hal ini tentunya akan membuat dia menjadi malu. Demikian juga jika seseorang menonjolkan dirinya, maka suatu saat dia pun juga dapat dipermalukan. Saudara, alasan kedua, karena secara implisit Tuhan memperingatkan kita bahwa sikap meninggikan diri seperti demikian tidak mendapat tempat di dalam kerajaan Kristus. Tuhan Yesus menegur dan menolak sikap orang yang meninggikan diri. Jadi jelaslah sikap yang demikian tidak diharapkan ada di antara murid-muridnya. Saudara, sikap ini juga yang membuat pembedaan antara anak-anak Tuhan dan anak-anak dunia ini. Antara cara berpikir dunia, mindset dunia, dengan mindset anak Tuhan. Mindset dunia mengutamakan diri dan meninggikan diri sendiri. Tapi mindset anak Tuhan adalah mengutamakan Tuhan dan meninggikan Tuhan. Maka jelaslah sikap meninggikan diri tidak mendapat tempat di dalam kerajaan Kristus. Saudara, hal yang kedua yang Tuhan Yesus ajarkan adalah sebagai pengikut Kristus, kita harus terus belajar bersikap rendah hati. Mengapa? Pertama, karena Kristus sendiri telah memberikan teladan dengan rela merendahkan diri datang ke dalam dunia ini. Maka kita pun sebagai murid Kristus sepatutnya belajar dari teladan Kristus. Sebagaimana Kristus sudah hidup dengan rendah hati, kita pun juga dipanggil untuk hidup dengan rendah hati. Di samping itu, saudara, dalam kisah ini juga kita diingatkan bahwa orang yang rendah hati justru akan lebih dihormati. Orang yang merendahkan diri justru akan ditinggikan. Dalam kisah ini, Yesus mengajarkan kita agar rela duduk di tempat yang rendah, lebih rendah. Sehingga pada waktunya, tuan rumah mungkin akan meminta kita duduk di tempat yang lebih tinggi, yang terhormat. Nah, secara implisit, Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa di dalam kerajaannya, Tuhan hanya akan meninggikan orang yang rendah hati. Nah, saudara, tentu saja kehormatan yang diberikan Tuhan jauh lebih berarti daripada kehormatan yang dikejar dalam dunia ini. Karena itu janganlah kita mengejar kehormatan yang sia-sia dari dunia ini. Tapi kita belajar dari teladan Kristus yang rela merendahkan diri sehingga dia pun ditinggikan oleh Bapaknya. Demikian juga apabila kita merendahkan diri, maka Tuhan pun juga akan meninggikan orang yang demikian. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.